Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fauzan dengan NIM 2101072 dari Program Studi Sistem Telekomunikasi kelas 1A. Pada video kali ini kita akan berkenalan sedikit dengan sebuah perangkat lunak yang kegunaannya itu untuk mengedit video, yaitu DaVinci Resolve. DaVinci Resolve ini merupakan software yang dikembangkan oleh Blackmagic Design. Yang menjadi hal utama saya tertarik dengan aplikasi ini adalah aplikasi ini ada versi yang bebas langganan alias gratis. Langsung aja kita ke layar utama. Baik, kita langsung saja ke browser. Kita searching di sini DaVinci Resolve. Nah, di sini ada web resmi dari DaVinci Resolve. Kita klik di sini. Nah, untuk mendownloadnya kita harus scroll ke bawah. Di sini ada pilihan. Yang pertama itu DaVinci Resolve Free Download Now dan juga DaVinci Resolve Studio yang berbayar. Kita akan menggunakan DaVinci Resolve yang gratis. Pertama kita klik di sini ya, yang DaVinci Resolve Free Download Now. Kemudian kalian sesuaikan dengan OS kalian masing-masing. Saya di sini menggunakan Windows 10, maka saya akan klik Windows. Nah, di sini mengisi data diri tidak perlu lengkap-lengkap karena ini cuma untuk notifikasi update saja. Pilih Indonesia, state tidak perlu, kemudian register dan download. Nah, nanti muncul tulisan seperti ini dan akan otomatis download. Nah, saya di sini menggunakan aplikasi pengolahan download yaitu Extreme Download Manager. Extreme Download Manager ini adalah software untuk manage downloadan, dan tentunya software ini gratis gitu, tidak seperti dengan IDM yang sering orang-orang pakai. Nah, karena saya sudah mendownloadnya, jadi kita di sini kita cancel saja. Oke. Nah, ini adalah file yang telah kita tadi download di website resmi. Sekarang kita klik kanan, kemudian extract to DaVinci Resolve yang terakhir ini ya. Nah, kemudian dia akan otomatis mengekstrak file kompresinya. Setelah itu kita buka foldernya. Nah, di sini ada setup untuk penginstalan DaVinci Resolve-nya. Kita klik saja. Dia akan otomatis mengekstraksi. Nah, di sini sekarang sudah muncul jendela installernya. Saya cuma menginstal DaVinci Resolve-nya. Kita klik install. Ini bebas ya, mau di checklist yang atasnya atau tidak. Nah, masuk jendela baru lagi. Kita klik next. Kemudian kita kasih checklist. Kita klik next lagi. Ini terserah kalian mau ditaruh di mana. Kalau saya ikut defaultnya aja. Kemudian kita klik next dan klik install. Nah, di sini kita menunggu beberapa saat untuk proses penginstalan DaVinci Resolve-nya. Oke, nah ini jendela setup kalau sudah selesai melakukan instalasi DaVinci Resolve-nya. Kemudian kita klik finish. Nah, kemudian ada notifikasi installation complete. Kita klik OK. Nah, sekarang di desktop kita sudah ada shortcut untuk DaVinci Resolve-nya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya. Kita coba explore sedikit tentang DaVinci Resolve-nya, apa saja yang ada di dalamnya. Kita klik saja di DaVinci Resolve.
Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah jendela project yang ada di DaVinci Resolve. Ini adalah tempat himpunan project-project. Misalkan kalian punya project lebih satu, maka nanti di sininya itu bakal ada project lebih dari satu. Nanti kita pilih mau yang mana yang diedit. Karena saya belum punya project sama sekali. Nah, kita di sini klik new project, kemudian kita kasih nama. Misalkan apa ya? Project video. Kalian bisa namai sesuka hati kalian. Saya di sini menggunakan nama project video. Kemudian kita masuk ke jendela DaVinci Resolve-nya. Nah, ini adalah tampilan dari DaVinci Resolve-nya. Kelihatannya mungkin agak rumit ya, tapi kalau kita lama-lama terbiasa mungkin jadi terasa lebih mudah gitu. Jadi kita harus explore sedikit supaya bisa lebih lancar untuk menggunakan DaVinci Resolve-nya ini. Di sini di bagian bawah sini ada beberapa menu. Yang pertama itu menu media. Ini adalah tempat untuk memasukkan file media ke dalam DaVinci Resolve-nya. Kemudian di sini ada pilihan cut. Di sini adalah tempat untuk meng-cutting video-video atau klip-klip yang akan digunakan untuk editing. Nah, ini selanjutnya ada menu edit. Ini adalah menu utama yang akan kita gunakan dalam proses pengeditan nanti. Mungkin kita akan sekalian mempelajari beberapa tools yang ada di sini. Kita akan explore sedikit. Kemudian ini Fusion. Fusion ini sepertinya untuk bermain keyframe ya, seperti bermain motion graphic dan lain sebagainya. Kemudian ini di sini color. Nah, di menu color ini adalah tempat untuk melakukan color correction ataupun color grading pada video yang akan kita edit. Selanjutnya ada Fairlight. Ini adalah tempat untuk mixing audio sepertinya. Kemudian dan terakhir ada Deliver. Deliver ini adalah jendela untuk melakukan rendering export video yang telah kita edit gitu. Mungkin langsung aja kita masuk ke menu edit karena kita akan mencoba mengedit. Kita klik di sini. Nah, ini adalah tampilan untuk mengeditnya ya. Di sini ada di menu-menu atas ini ada media pool, effect, edit index, sound library, mixer, metadata, sama inspector. Media pool di sini adalah tempat klip-klip yang ada dalam timeline nantinya akan ada di sini gitu, bagian mentahnya. Atau mungkin bisa juga dimasukkan musik, foto, efek dan lain sebagainya. Nah, ini adalah menu efek. Ini kita tutup dulu ya menu media pool ya. Nah, ini adalah menu efek. Di sini ada beberapa video transition, audio transition, titles generator, efek dan lain-lainnya gitu. Kita nggak akan banyak bermain efek ya, karena di sini kita cuma pengenalan aja. Jadi untuk pengeditannya mungkin akan simple aja gitu, seperti basic editing pada umumnya. Nah, sekarang gimana caranya untuk masukkan klip ke dalam DaVinci Resolve-nya? Kita tutup dulu jendela efeknya, kemudian kita masuk media pool. Sebenarnya ada dua cara. Yang pertama itu lewat media pool gitu. Di sini kita bisa klik import media. Nah, kemudian kita cari video mana yang mau dimasukkan gitu. Nah, di sini saya ada beberapa video klip pentahan. Saya download dari website Pexel. Dan author dari klipnya ini adalah Mikhail Nilov. Dan kebetulan footage ini gratis ya, jadi bisa di-download juga. Nanti saya taruh link footage-nya di deskripsi. Kita coba masukin salah satu ya. Kita masukin ini, kita klik open. Ini change project frame rate. Kita klik launching aja ya. Nah, lupa ngasih tahu. Di bagian sini ada setting. Ini adalah tempat untuk mengatur bagaimana jendela preview dan juga hasil export yang akan dikeluarkan gitu. Di sini timeline resolutionnya menggunakan HD ya.
1920 kali 1080. Kemudian ini frame rate-nya kita gunakan, ini bisa digunakan sesuka hati ya. Saya menggunakan 25 fps. Dan kemudian yang di bawahnya ini bisa menyesuaikan lagi. Kemudian kita klik save. Kita change. Nah, coba kita masukkan lagi media-media lainnya. Kita juga bisa masukin sekaligus ya semuanya. Jadi nggak perlu satu kali klik. Nah, nanti di sini di bagian media pula banyak video yang bisa digunakan untuk dimasukkan ke timeline. Itu adalah cara pertama. Cara keduanya adalah, ini adalah cara mudahnya. Kita bisa drag dari file manager atau file explorer-nya langsung ke DaVinci Resolve-nya. Kita masuk ke tempat folder menaruh klipnya. Kemudian kita klik video mana yang mau dimasukkan. Misalkan contohnya video ini ya. Kita seret, drag ke DaVinci Resolve-nya. Nah, ini sudah ada video yang akan diedit gitu. Yang atas ini, menu atas ini adalah untuk klip videonya, itu timeline untuk video. Sedangkan yang bawah ini adalah timeline untuk audionya. Nah, ini kan videonya ini bersatu dengan audio ya. Kita bisa memisahkan antara video dan juga audionya dengan cara kita klik kanan di sini. Nah, di bagian sini ada link clips, kita unchecklist saja. Kemudian, nah sekarang bisa dipisah ya. Karena kita tidak membutuhkan audionya, kita bisa klik. Sebelumnya mencet menu select dulu, kemudian klik audio yang akan mau dihapus, kemudian klik Ctrl X. Nah, sekarang sudah hilang ya audionya. Kita juga bisa menambahkan audio ke dalam sini gitu. Saya akan coba masukkan musik. Nah, ini adalah musik yang saya gunakan ya. Ultralight by The Cliff. Ini no copyright ya, jadi aman dari copyright di YouTube. Nah, mungkin kita akan sambil explore beberapa menu yang ada di sini gitu. Ini ada trim edit mode. Trim edit mode ini fungsinya untuk ketika ada 2 buah klip. Ini kita kunci dulu ya. Nah, lock track ini untuk mengunci menu bagian audio supaya tidak tertumpuk atau tergeser. Nah, sekarang kita coba. Kita hapus aja ya audionya karena kita tidak membutuhkannya. Kita pencet Ctrl X. Nah, trim mode ini untuk menggeser, misalkan sebentar, kita crop beberapa bagian dulu yang tidak dibutuhkan. Nah, trim mode ini untuk menggeser si pembatas pengganti klip gitu ya. Misalkan mau kita mungkin agak meleset sedikit nih pergantian scene-nya, kita bisa geser ke sini sesuai beat atau ya sesuka hati kalian lah, sekreativitas mungkin. Nah, selanjutnya kita akan coba edit gitu ya. Kita mengedit di DaVinci Resolve ini sambil mengekspor tools-tools yang ada di sini. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk mengedit di DaVinci Resolve-nya sambil mengekspor. Kita di sini pilih menu select untuk menggeser-geser klipnya. Oke, sebelumnya kita dengar dulu ya lagunya seperti apa. Ini seperti ini. Nah, ini ya untuk bagian persininya kita bisa atur, kita perkecil atau perbesar. Kemudian di sini bisa kita regangkan atau rapatkan gitu ya, sesuai kebutuhan gitu. Jadi seenaknya kita aja gitu sambil mengeditnya mau seperti apa tampilannya.
ya untuk blade edit mode ini untuk meng-cut di tengah-tengah klipnya gitu. Misalkan kita mau nge-cut di bagian sini, kita bisa klik di sini, klik satu kali. Nah, kemudian klipnya akan terpotong. Kemudian kita pencet select mode lagi dan bisa kita delete yang bagian depannya. Nah, dan kemudian untuk ini snapping itu adalah untuk supaya klip-klip yang ada di timeline ini bisa menempel ke klip lainnya gitu. Contoh, misalkan kalau ini snapping toolnya nyala, nanti klipnya itu akan bergeser langsung ke langsung ke ujung bagian dari klip sebelumnya. Kalau kita coba matikan snappingnya, dia akan bisa bergeser kemana-mana gitu. Jadi semua ada kekurangan kelebihannya. Misalkan kalau menggunakan snapping tool ini, kita bisa menaruh klip tepat di belakang klip sebelumnya gitu. Nah, kalau kita tidak nyalakan, kita tidak bisa melanjut dari belakang klip sebelumnya. Sekarang kita coba nyalakan. Nah, langsung pas ke belakang klip sebelumnya gitu. Nah, kita bisa untuk mempercepat ataupun memperlambat klipnya dengan cara klik kanan pada klip yang mau dicepatkan, kemudian ada di sini ya, change clip speed. Nah, di sini ada bagian speed untuk mengatur kecepatannya. Kemudian di sini ada menu-menu dari reverse speed. Ini adalah untuk memundurkan, jadi videonya itu di reverse gitu ya. Jadi berjalan ke belakang. Kemudian freeze frame itu untuk menghentikan frame. Sekarang kita coba, misalkan kita cepatkan ke 200 ya. Kemudian klik enter. Nah, klipnya akan dipercepat gitu. Sesuaikan lagi. Oke, selesai ya. Nah, mungkin kita cukup nyampe segini dulu karena ini masih pengenalan. Nah, sekarang kita cut audionya ya biar nggak memanjang sampai ke ujung. Kita buka kuncinya, kita unlock, kemudian kita pilih blade edit mode, kemudian kita potong pada audionya, kemudian pilih select mode, kita buang bagian yang tidak digunakan ya gitu. Nah, kemudian kita coba pakai efek ya, kita pakai audio transition. Nah, audionya akan mengecil suaranya. Nah, sekarang kita coba export ya. Nah, sekarang kita coba untuk mengekspor video yang telah kita edit. Pertama, kita klik deliver. Nah, di sini ada pilihan, beberapa pilihan gitu ya. Misalkan kita di sini mau mengubah namanya jadi apa ya? Contoh gitu ya. Ini percontohan. Contoh, kemudian di sini ada beberapa format ya. Kita coba akan menggunakan format FP4 ya, yang universal. Dan kemudian sisanya menyesuaikan ya, terserah gitu. Kemudian kita klik add to render queue. Nah, kita di sini tempat menaruh di mana nanti file video yang akan diekspornya gitu. Kita akan taruh di sini ya. Kita beri nama contoh gitu ya, sesuai file name yang dimasukkan. Kemudian kita klik save. Nah, kemudian ada muncul job 1 di bagian render queue gitu. Nah, kemudian kita klik render all. Nah, kita tunggu sampai proses renderingnya selesai gitu. Oh ya, lama cepatnya proses rendering ini
bagaimana tergantung kalian mengedit ya. Semakin banyak efek yang digunakan gitu ya, mungkin proses renderingnya gitu bisa semakin lama gitu. Nah sekarang sudah komplit ya proses ekspor atau renderingnya. Sekarang kita coba masuk ke tempat videonya diekspor. Tadi saya masukkan ke bahan klip ya. Nah di sini ada nama video dengan judul contoh gitu. Kita buka. Nah, mungkin cukup sekian untuk video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.